STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati, Kota Banda Aceh. Inilah Radio Ahlussunnah wal Jamaah 96,1 FM. Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, apa kabar antum semua di sore ini? Senang sekali kita bisa kembali menyapa antum semua di ruang dengar 96,1 FM. Dan tentunya juga bagi sahabat kami yang ada di Kota Takengon melalui 91,4 FM Radio As-Sunnah dan 106,1 FM Radio Al-Kans yang ada di Kota Langsa, dan tentunya pemirsa STA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kembali hadir dalam program live podcast ya untuk sore kali ini di edisi 6 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September tahun 2021. Seperti biasa kami mengajak antum semua untuk bisa berpartisipasi bersama kami di 0852 7732 3266 untuk via telepon, kemudian bisa mengirimkan pertanyaan juga melalui pesan WhatsApp ya di 0852 14142314, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel kami di Syiar Tauhid Aceh. Insya Allah sore ini sudah ada Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah, dan alhamdulillah juga sudah hadir di studio untuk menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halu Ustadz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Ustadz bikhair. Ustadz, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan waktunya. Masya Allah Ustadz, hari ini kita kembali di ruang dengar di radio Syiar Tauhid Aceh, dan kita pengen ngobrol seputar dengan tema kita yang hari ini sudah kita angkat tentang semangatlah engkau mempelajari agamamu Ustadz. Nah, jauh sebelum kita memasuki ke dalam tema kita pada hari ini, Ustadz, Ana mungkin pengen tanya-tanya dulu nih sama Ustadz tentang perjalanan Ustadz ketika awal mula menekuni Ustadz ilmu agama. Nah, kalau Ana lihat lagi kan mungkin Ustadz secara bangku sekolah mungkin SD, SMP, SMA itu udah lewat Ustadz ya. Maksudnya sudah pernah dijalani, dan rasanya kalau kita lihat di sekolah kayaknya ilmu agama itu hanya sebatas saja Ustadz. Nah, awal mula Ustadz mulai menekuni untuk terus belajar itu berawal dari mana nih Ustadz? Kalau kita boleh tahu. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kalau ingin mengetahui tentang bagaimana awal saya belajar, sepertinya akan kurang bermanfaat dan kurang berfaedah ya. Pengetahuan mau tahu begini, faedahnya tidak ada saya rasa. Kalau ada pun sedikit. Tapi ada sebuah kisah kehidupan seorang ulama salaf yang bernama Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah. Beliau termasuk guru dari gurunya Al-Imam Bukhari rahimahullah. Dan kita akan sering mendapatkan Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahih beliau, qala haddatsana Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah. Nah, beliau ini ya latar belakang sebelum beliau menjadi seorang ulama hadis, dia inilah seorang preman. Ya, pemabuk, preman dari preman yang ada di masyarakat pada waktu itu. Kemudian tiba suatu hari dia melihat ada orang-orang yang dikerumuni oleh banyak orang, sehingga membuat dia cemburu. Ibaratnya, saya ini pemilik kampung ini, saya ini adalah orang yang berkuasa di sini. Kok dia yang diikuti oleh banyak orang? Kemudian dihampirilah oleh Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi rahimahullah. Kemudian ternyata yang dikerumuni oleh orang tadi adalah ulama besar yang hidup di zaman itu juga, yang bernama Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Amirul Muminin fil hadis. Kemudian singkat cerita dia berkata, hadis nih, berikan kepada saya sebuah hadis. Berikan saya sebuah hadis. Kemudian Al-Imam Syu'bah mengatakan, hadis Rasulullah enggak pantas diberikan orang seperti kamu. Karena di zaman dahulu ketika mereka menyampaikan hadis, dia menyampaikan dengan sanadnya. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan.
Dan tentunya periwayatan sebuah hadis itu tidak diberikan kecuali dengan orang-orang yang dipercaya untuk meriwayatkan hadis darinya. Kemudian karena dia preman, dia ambil pisaunya, diancam. Hadis nih, berikan saya sebuah hadis. Kemudian Imam Syu'bah membawa sebuah hadis yang bersanad sampai kepada Nabi SAW, di mana Rasulullah mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'tah." Kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukan apapun yang kau inginkan. Ya, kemudian pisaunya jatuh, dia pulang ke rumahnya dan cukup memberikan pengaruh pada dirinya. Hadis Nabi SAW, kalau kamu tidak punya rasa malu, maka lakukanlah apapun yang kau ingin lakukan, silakan. Segitu aja Ustaz. Segitu aja. Kemudian dia pulang ke rumah, dihancurkan semua kendi minuman keras, disampaikan kepada ibunya, "Wah ibuku, mulai hari ini aku ingin mempelajari agama. Masya Allah. Mulai hari ini aku ingin belajar hadis." Taib. Kemudian berangkatlah beliau ke Madinah. Ya, bertemu beliau dengan Al-Imam Malik rahimahullah, imamnya Darul Hijrah. Ya, salah satu dari imam madhab yang 4. Ya, belajar beliau dengan tekun, dan subhanallah beliau bukan jadi tukang masak di pesantrennya Al-Imam Malik atau menjadi pengurus atau yang lain sebagainya, tapi beliau menjadi murid di antara murid-murid yang terhebat dari Al-Imam Malik rahimahullah. Bahkan kalau seandainya ada periwayatan dari murid-murid Imam Malik kepada Imam Malik rahimahullah yang mana berselisih, misalnya murid A mengatakan Imam Malik mengatakan B, murid B mengatakan Imam Malik mengatakan C, ada terjadi perbedaan riwayat dari Imam Malik, maka yang diambil adalah ucapannya Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi rahimahullah. Subhanallah, bagaimana Allah mengangkat kedudukan seseorang dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang memiliki ilmu, orang memiliki iman dan memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Ya, seorang preman yang tidak punya latar belakang apapun dari sisi agamanya, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah dan membuka hati seseorang untuk menerima ilmu, maka tidak akan menghalangi seseorang untuk menjadi orang yang hebat. Ya, dan ini adalah motivasi untuk kita semuanya. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun yang kita lakukan, kalau seandainya dia menata dirinya, dia bertaubat, dia beristighfar kepada Allah, dan dia belajar menuntut ilmu agama, maka Allah akan berikan jalan keluar untuk dirinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Jadi tidak ada alasan, saya ini dulu kan dari umum, jadi nggak mungkin dong saya belajar agama. Kalau ini memang dari mana ini Abdullah bin Mas'ud kalau Nabi? Umum di bawahnya umum kan begitu, preman. Ya, atau saya sibuk dan lain sebagainya. Nggak ada alasan itu semuanya seseorang untuk tidak belajar agama. Nah, Allah alam. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Masya Allah, diawali dengan motivasi yang mudah-mudahan ini bisa membuka pemikiran bagi sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan hari ini. Mudah-mudahan bisa termotivasi juga dari apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ustaz, kita mungkin pernah ya mengamati gitu Ustaz, bahwasanya kalau kita bicara masalah ilmu itu pasti cakupannya luas sekali Ustaz. Dan kita pasti sering melihat atau sering bahkan berjumpa dengan orang-orang hebat, intelek, profesor bahkan. Nah mungkin hari ini kayak Ustaz bilang tadi ya, diikuti banyak orang, dipuji oleh banyak orang karena kepintarannya Ustaz. Nah pasti itu perjuangannya juga besar Ustaz dalam mencari ilmu ya. Dan bahkan hari ini banyak juga kita lihat gak tertutupi Ustaz, orang menuntut ilmu sampai ada yang otodidak Ustaz. Pada apa ya? Karena melihat mungkin kepintarannya sudah terlalu lebih dan semacamnya. Nah, yang mungkin kita tanyakan di sini Ustaz, apakah di dalam kita menuntut ilmu agama Ustaz, bagaimana hari ini jika di luar sana ada yang beberapa mempelajari ilmu agama secara otodidak Ustaz. Nah, bagaimana cara Islam menyikapi permasalahan ini Ustaz? Taib, kita mengetahui sebuah kaidah di dalam kita beragama, ya sebaik-baik cara dan sebaik-baik metode adalah para salaf terdahulu. Bagaimana para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in dan kemudian para tabi'ut tabi'in, bahkan Nabi SAW sendiri sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, beliau ketika akan menjawab sesuatu pertanyaan dari sahabatnya, beliau menunggu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam banyak momen. Ya, ketika disebutkan dalam kitab sahih,
ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang sebuah permasalahan, ya misalnya yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang tempat keluarnya darah haid, ya. Nah, Rasulullah SAW terkadang beliau terdiam sejenak. Para sahabat Rasulullah SAW mengatakan diamnya Nabi SAW pada waktu itu menunggu wahyu yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kepada kita, Rasulullah tidak akan berbicara sesuatu dengan logika dan akal beliau, tetapi Rasulullah SAW menunggu wahyu yang datang dari Allah. Apakah wahyu itu datang langsung, ataukah wahyu itu datang melalui malaikat Jibril? Dan ini yang keseringannya. Ya, nah malaikat Jibril alaihissalam, beliau diturunkan, ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan agama kepada Nabi SAW. Terkadang malaikat Jibril, beliau berwujud seperti wujud seorang laki-laki untuk mengajarkan Rasulullah, mendengarkan beliau baca Quran. Ini Nabi SAW sendiri, beliau ada sesuatu yang membimbing beliau untuk mengenal agama ini, itu yang diutus oleh Allah malaikat Jibril. Nah begitu juga para sahabat Nabi SAW, mereka setiap ada permasalahan yang ada pada diri mereka, ya perselisihan yang terjadi di antara mereka tentang sebuah permasalahan, pasti mereka akan ayo kita kepada Nabi SAW, ayo kita bertemu dengan Rasul, ayo kita bertanya kepada Nabi SAW. Iya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sholat di belakang seorang sahabat, yang mana sahabat ini ketika jadi imam membaca ayat berbeda dengan apa yang dihafal oleh Umar bin Khattab. Sampai-sampai selesai sholat Umar bin Khattab, aku ingin menarik engkau agar engkau membatalkan sholatmu karena bacaan engkau berbeda dengan apa yang kau hafal dari Nabi SAW. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah bertanya, apa yang kau hafal dan apa yang kau hafal? Ya, kedua-duanya didengarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan kedua-duanya benar, karena Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Nah ini menunjukkan kepada kita sahabat Rasulullah SAW, mereka tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya guru dalam mereka belajar. Siapa guru mereka? Rasulullah SAW. Dan begitu juga setelah meninggal Rasulullah SAW, para sahabat Nabi SAW, mereka saling berguru antara satu dengan yang lainnya. Mereka tidaklah dari perkara agama ini kecuali mereka akan bertanya orang yang lebih alim di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam banyak permasalahan. Ya, kisah Abu Musa al-Asy'ari melihat orang-orang berzikir di masjid pada waktu itu, beliau tidak mengingkari, beliau datang ke gurunya, beliau yang lebih alim daripada beliau. Makanya kita tidak akan pernah mendapatkan dari alim ulama salaf terdahulu kecuali mereka memiliki guru yang mereka tuntut padanya. Ya, Imam Bukhari rahimahullah mengeliling dunia Islam tentunya, di mana ada ulama-ulama beliau kau datangi untuk menuntut ilmu darinya. Bahkan tercatat guru Imam Bukhari rahimahullah lebih dari ribuan orang. Sehingga dari apa yang saya sebutkan ini kesimpulan bahwasanya ilmu itu harus diambil dari guru. Tidak mungkin ilmu itu secara otodidak belajar agama. Karena seseorang ketika mereka belajar tanpa ada guru, maka gurunya adalah syaitan. Oleh karena itu kalau kita membaca ucapan-ucapan para salaf terdahulu, mereka mengatakan melarang mengambil ilmu dari suhufiyun. Suhufiyun adalah orang-orang yang mereka hanya menuntut ilmu dari kutub saja, dari buku-buku, dari kitab-kitab, tanpa ada bimbingan seorang guru. Ya, dan ini adalah sesuatu yang menyelisih dari metodenya para salaf. Disebutkan di antara cerita yang masyhur, ada seseorang ketika dia pergi ke masjid, dia membawa tombak. Setiap dia pergi ke masjid membawa tombak. Ketika ditanya, ya fulan, kenapa engkau setiap pergi ke masjid membawa tombak? Ya, kemudian dia berkata, ada hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ketika engkau hendak berjalan ke masjid, alaikum bisikin. Lafaz hadisnya alaikum bisakinah. Sikin, sakinah. Beda ya. Beda tipis. Yang satu dihapus huruf ta'nya jadi bisikin. Ya. Tapi lafaz hadis namanya bisakinah. Tenang ketika engkau hendak berangkat ke masjid. Nah, dan dalam sebuah kitab atau tulisan terkadang bisa salah cetak. Nah, ketika salah cetak saja akhirnya dia kemana-mana bawa pisau. Ini kenapa kamu bawa pisau? Mau bawa pisau di dalam masjid adalah sunnah. Banyak orang-orang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Setiap ke masjid dia nggak bawa pisau. Coba bayangin bagaimana kemudaratan yang didapatkan ketika dia tidak belajar dengan seorang guru. Iya, dia mengamalkan sesuatu yang nggak ada contohnya, kemudian dia menyalahkan orang lain. Juga disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, habatus sauda
Ya, da likulli dawa, dawa likulli da. Habatus sauda itulah obat dari segala penyakit. Habatus sauda, ha ba ta marbuta. Baik. Nah kebetulan kitab yang dia baca itu dengan 2 titik, hayyatus sauda. Habbah itu butiran, hayya itu artinya adalah ular. Habatus sauda jintan hitam, hayyatus sauda ular hitam. Jadi ular hitam itu obat segala penyakit. Akhirnya dia makan ular dan dia menganjurkan orang untuk makan ular karena ini pengobatan tibun nabawi. Yang pertama dia sudah makan dari perkara yang haram. Subhanallah ya. Dan kemudian dia mengajak orang lain kepada perkara yang haram tersebut. Dan ini sesuatu yang mungkin saja terjadi. Ya, apalagi seorang penuntut ilmu ketika dia membaca ayat Quran misalnya. Ya. Idza halaltum fastadu. Apabila kalian idza halaltum ya, atau apabila kalian sudah tahallul dalam haji kalian atau umrah kalian, fastadu, maka hendaknya kalian berburu. Ya, nah bisa saja ketika dia tidak punya guru, dia tidak tahu bagaimana cara memahami ayat. Oh berarti Allah memerintahkan kita dalam Quran selesai kita tahallul potong rambut di haji dan umrah kita disuruh berburu. Makanya banyak jamaah haji hari ini nggak menjalankan syariat Islam, nggak mengamalkan perintah Allah. Kenapa? Nggak ada jamaah haji dan umrah habis bertahallul dia berburu hewan, nggak ada. Wah ini menyelisih syariat Allah subhanallah. Padahal ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berburu. Konteks ayat Al-Quran datang sebuah larangan. Kemudian setelah larangan Allah perintahkan, itu menunjukkan bolehnya bukan menunjukkan perintah. Jadi ketika seseorang itu dia haji berangkat umrah atau dia manasik haji, dia haji. Kemudian ketika dia sudah mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, dia tidak boleh lagi berburu. Terlarang baginya berburu, nggak boleh. Nah, kapan dia boleh mulai berburu? Dia boleh mulai berburu ketika dia sudah selesai tahallul tadi. Bisa difahami ya? Nah, ini membutuhkan guru. Nggak bisa seseorang memahami dengan sendirinya, dia butuh guru. Ya, maka jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang mereka tidak punya guru. Ketika ada seseorang menyampaikan ilmu, tanya dulu kamu gurunya siapa, di mana kamu belajar. Ya, ini sesuatu yang penting. Ketika seseorang mau mendaftar menjadi seorang dosen di sebuah universitas yang pelajarannya adalah pelajaran dunia, yang kemudaratannya tidak terlalu parah dibandingkan dengan orang yang tidak punya keahlian, dia mengajarkan ilmu agama. Diterima nggak? Saya mau lamar jadi dosen Pak. Kalau bisa saya ngajar S2 di kampus. Apa titel kamu taman SD? Oh matalah halamat tengkunyo sang kesapam pihanjian. Ya, untuk puglih-puglih pihanjian. Mana kerja puglih-puglih WC. Mungkin seperti itu kan. Jadi ketika seseorang itu mau belajar atau mau menjadi dosen yang itu adalah urusannya ilmu dunia, dia sudah punya standar ya. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan 2 kali 2 kan 4 ya. Kemudian kita katakan 2 kali 2 5. Kira-kira ada sisi dorornya nggak? Ada, cuman dorornya kan lebih sedikit. Ya. Jadi dalam urusan dunia saja seseorang itu harus punya keahlian. Ya, apalagi dalam urusan akhirat. Karena berbahaya urusan akhirat itu kalau salah kita mengambil guru itu. Karena orang ketika sudah berbicara agama, dia sudah berbicara keyakinan. Ketika dia sudah berbicara keyakinan, dia akan berbicara tentang surga. Dia akan berbicara tentang neraka. Sehingga ketika dia sudah berbicara surga dan neraka, apapun dia siap korbankan. Kan begitu. Nah ketika dia salah dalam belajar, salah dalam berguru, maka dia akan mengorbankan sesuatu yang sebenarnya itu gak perlu untuk dia korbankan. Oh supaya cepat nikah dengan bidadari, akhirnya bom bunuh diri. Ya atau ledak sana ledak sini kan gitu. Ya akhirnya apa? Karena surga yang dijanjikan, ketika surga dijanjikan, orang siap berkorban apa saja. Maka ini berbahaya. Tidak hanya berbahaya untuk dirinya, tapi berbahaya untuk orang lain. Oleh karena itu, prinsip Ahlussunnah untuk menutupi semua kejelekan ini para hadirin dan hadirat, para sahabat semuanya, agar seseorang itu belajar ilmu dari orang yang memang pantas untuk diambil ilmunya. Nah, berarti bisa dibilang yang harus kita tarik garis bawahi bahwasanya dalam kita menuntut ilmu kita juga harus melihat gurunya juga Ustaz ya. Itu juga sangat menjadi tolak ukur yang paling berat gitu Ustaz. Nah kita juga pengen ngajak partisipasi sahabat pendengar juga untuk bisa bergabung bersama kami di 0852 1414 2314 untuk bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp atau juga boleh untuk ikut bergabung live interaktif bersama kami di 0852 7732 3266. Kita balik lagi dengan Ustadz Haris dan kita masih membahas tentang semangatlah engkau dalam mempelajari agamamu.
Nah hari ini Ustadz, banyak orang yang sudah mulai berkurang dan tidak semangat mempelajari ilmu agama Ustadz. Nah, apakah ini salah satu bentuk kurangnya dalam kita menuntut ilmu agama? Ini apakah juga berpengaruh Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad." Nah, salatallahu alaihim dhullan la yanzi anha hatta turaju ila dinikum. Maka maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian telah melakukan beli dengan cara riba dan kalian lebih mementingkan ekor-ekor sapi dan kalian lebih mementingkan perdagangan kalian, maka dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan palingkan kalian, Allah akan lemahkan kalian. Dan kehinaan tersebut, Allah hina kalian. Kehinaan tersebut tidak akan pernah dicabut oleh Allah sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Ada yang telepon? Oh enggak. Taib, sampai kalian kembali kepada agama Allah. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengkhabarkan dalam hadis ini banyaknya hal-hal yang mudarat yang terjadi di tengah masyarakat, di tengah umat. Mereka terjatuh dalam riba. Apa sebabnya mereka terjatuh dalam riba? Karena jauhnya mereka dari ilmu. Ya, mereka mementingkan kehidupan dunia. Seakan dunia adalah selama-lamanya, dia tidak akan berpisah dari dunianya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ini juga dikarenakan dia jauhnya dari ilmu. Taib. Dan dia meninggalkan jihad dengan makna yang syar'i. Sehingga ketika manusia terjatuh ke dalam keharaman, terjatuh ke dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka ini merupakan sebab kelemahan mereka. Ketika mereka lemah, mereka mampu dikuasai oleh orang-orang, oleh musuh-musuh mereka. Mereka tidak punya kekuatan, mereka bisa dicabik-cabik, mereka bisa dikalahkan. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan tidak akan pernah dicabut kehinaan ini semuanya sampai kalian semua kembali kepada agama Allah. Bagaimana kembali kepada agama Allah? Kembali kepada agama Allah adalah kembali belajar ilmu agama dan kembali mengajarkannya. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berhasil menguasai Quds, Palestina pada waktu itu, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kami adalah kaum yang Allah muliakan kami dengan Islam. Maksudnya apa? Kami bisa mengalahkan kalian, kami bisa menguasai Palestina ini, kami bisa merebut kembali dari penjajahan di kota Nabi dan Rasul ini dikarenakan berpegangnya teguh kami kepada agama. Seseorang tidak akan mungkin berpegang teguh kepada sesuatu kecuali dia mengetahui sesuatu tersebut. Kan begitu. Seseorang tidak akan bisa mengamalkan sesuatu kecuali dia mengetahui dulu. Ya, nah seseorang tidak akan mungkin mengetahui apa itu Islam. Dia tidak akan mungkin berpegang di atas Islam sampai dia mengenal Islam dengan cara yang benar. Dan bagaimana cara mengenal Islam? Tentunya dengan belajar. Ya, dan dia tidak akan mungkin mengamalkan sesuatu di dalam Islam tersebut kecuali juga dia harus belajar. Kan seperti itu. Jadi mau tidak mau para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu harus menguasai ilmu untuk dia bisa melakukan sesuatu daripada Islam ini sendiri. Contoh simpel, mungkin sebagai motivasi untuk kita semuanya, setiap kita sebagai hamba Allah pasti takut ya terjatuh dalam perkara yang haram, jatuh kepada yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi sifatnya perkara-perkara besar yang tidak kita sadari, banyak di antara kita terjatuh dengan dosa besar tersebut. Ketika kita mendengar hadis tentang haramnya riba, ya ancaman bagi pelaku riba, ini kan sesuatu yang sangat angker ya, ngeri kita dengarnya ya. Apalagi dia seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri, sekian kali, dan sekian kali. Nah kemudian riba itu kan bukan hanya sebatas pinjam uang 100.000, baliknya 120.000, kan nggak sebatas itu saja. Tapi di sana ada bentuk-bentuk riba yang tanpa kita sadari kita telah terjatuh dalam bab riba yang diharamkan oleh Allah. Apa misalnya? Biasa ya, pedagang tukar uang, setiap para pedagang, pengen bicah, mencari pengen bicah,
Ya ini saya punya pecahan uang 100.000 untuk kapeng, saya tukar uang sebentar. Pecahan 10.000, 10.000, 10.000. Oke, taib. Kemudian dia berikan uang 100.000, ternyata uangnya hanya 90.000, kurang 10.000. Kemudian dikatakan nyo kurang 30.000, nyo kurang 30.000, nyo necok lah 30.000, nanti balik lah necok 30.000. Ini saya kasih dulu 90.000, nanti kamu balik lagi ambil 10.000 lagi sisanya. Kan sering ya. Yeah. Kemudian dia pergi sore sebelum tutup toko, peng 10.000 menung. Mana uang saya 10.000 lagi? Ini. Nah ini sudah jatuh kepada riba. Sekecil itu aja udah jadi riba. Iya, ini namanya riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah? Sesuatu yang di situ disyaratkan. Seseorang harus selesai dalam satu majelis, kemudian dia tidak selesaikan dalam satu majelis, dalam satu transaksi, maka itu terjatuh dalam riba. Karena Rasulullah mensyaratkan harus yadun biyadin, harus selesai dalam satu majelis. Iya, nah ini bisa jatuh dalam riba. Nah seorang kebayang gak kira-kira kalau dia gak belajar dia akan terjatuh hal yang seperti ini. Apalagi yang otodidak Ustaz. Iya, apalagi yang otodidak. Apalagi dia otodidak, dia diketahui sebagai tokoh agama, dia berfatwa. Ketika dia berfatwa tentunya dia tidak hanya menyesatkan dirinya, tapi dia akan menyesatkan orang lain. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau melarang siapa saja yang berdagang masuk ke pasar sampai dia mengetahui semua ilmu. Minimal dia mengetahui ilmu-ilmu pokok yang harus diketahui dalam dia berdagang. Ya, jadi menunjukkan kepada kita belajar itu sangat penting. Atau contohnya misalnya hal yang biasa. Seseorang minum dengan tangan kiri. Ya mungkin kalau di kamera ini kelihatannya saya minum dengan tangan kanan. Tapi saya sudah minum tangan kiri. Tapi kalau saya pegang dengan tangan kanan di kamera mungkin kelihatan saya sedang minum tangan kiri. Nah tidak sedikit orang terkadang minum dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Mau yang tua, mau yang muda dan seterusnya. Jadi ada dosa-dosa ketika dibuat itu ada enaknya. Ya walaupun dosa. Cuman dia menikmati dosa tadi. Nah, sekarang dia minum tangan kiri apa sih? Nikmatnya dia minum tangan kiri. Tapi di situ dosa dia. Rasulullah mengatakan la taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu wa yashrabu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Ya, dia selalu membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tapi perbuatan syaitan gak sadari dia sering melakukannya. Ini sebabnya apa? Sebabnya karena dia jauhnya dari ilmu. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makan dan minum. Karena kebutuhan seseorang kepada makan dan minum itu hanya dibutuhkan sehari, sekali atau 2 kali. Adapun kebutuhan seseorang kepada ilmu sejauh mana dia bernafas, disitulah dia membutuhkan ilmu. Jazakallah khair Ustaz. Ya, Masya Allah atas jawabannya ini bisa mudah-mudahan bisa memberikan dampak bagi semua pendengar kita yang sedang mendengarkan kita di 96,1 FM. Nah mungkin terakhir nih Ustaz yang menjadi pertanyaan terakhir kita untuk sore ini. Mungkin kalau hari ini Ustaz kita sudah mulai melihat dampak atau penyimpangan orang-orang yang hari ini bisa dibilang ketika menuntut ilmu mungkin nggak sampai masuk kelas Ustaz, cuma sampai depan pintu aja. Nah mungkin salah satu contoh diantaranya banyak kemarin sempat dihebohkan dengan isu pakaian Islami seperti cadar, kemudian memakai celana cingkrang. Nah itu dikatakan sebagai Islam radikal. Nah hari ini muncul lagi Ustadz isu baru di mana anak-anak muda yang mempelajari bahasa Arab itu juga dikatakan sebagai radikal Ustadz. Nah apakah ini juga salah satu termasuk kurangnya mempelajari ilmu agama Ustadz? Para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, mungkin permasalahan ini perlu untuk kita rinci ya. Perlu kita rinci. Ketika ada seorang pengamat atau peneliti, dia mengatakan bahwasanya orang yang belajar bahasa Arab itu ciri-ciri radikalisme, maka kita tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Kenapa demikian? Ya. Kita harus merinci apa maksudnya dia. Kalau seandainya maksudnya dia ada orang-orang yang mereka belajar Islam atas nama Islam. Yang namanya ketika dia belajar Islam pasti kan mau gak mau kan harus berbau bahasa Arab. Gak mungkin belajar Islam bahasa Inggris, gak mungkin belajar Islam bahasanya Jepang, gak mungkin belajar Islam bahasanya Korea. Ketika dia akan belajar Islam pasti dia akan berbau Arab karena memang asal daripada Islam itu dari Arab dan Al-Quran juga berbahasa Arab, hadis Nabi juga berbahasa Arab, kan seperti itu ya. Nah kalau seandainya maksudnya dia
indikasi orang yang belajar bahasa Arab itu teroris atau radikal, secara mutlak dia katakan jelas ini adalah sebuah kesalahan, akan kita sebutkan tadi nanti. Jelas ini sebuah kesalahan. Tapi kalau seandainya dia maksudkan adalah kasus-kasus tertentu, ya karena kita ketahui orang-orang Khawarij, orang-orang yang sejalan dengan jalan mereka, yang suka mencela, mencaci maki pemerintah, yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah, ya yang itu tidak ada dalilnya misalnya untuk dikafirkan atau bahkan mengangkat senjata. Ya mau tidak mau mereka akan pakai imamah, mungkin sebagian mereka memakai gamis, mereka mungkin perempuannya pakai cadar dan yang semisalnya, ya maka ya tetapi ini tidak bisa digeneralkan dalam semua hal. Orang pakai cadar, orang belajar bahasa Arab, ya. Tetapi yang kita salahkan di sini bukan bahasa Arabnya, yang kita salahkan itu bukan pakaiannya, tetapi pemikiran yang ada pada dirinya. Iya, kembali kepada asal yang kita sebutkan tadi, Ahlus Sunnah. Iya, mereka memiliki prinsip di dalam agama ini. Pertama, seperti telah kita singgung tadi, seseorang tidak boleh memahami agama secara otodidak, hanya sekedar bacaan, tetapi dia harus memiliki guru di mana dia itu belajar. Iya, harus memiliki guru. Siapa gurunya harus jelas. Tapi beberapa tahun yang lalu ada seorang ibu, seorang ayah, dia mau datang ke gereja, kalau saya tidak salah ke kantor polisi, dia pasang bom bunuh diri. Iya, dia bunuh diri. Secara diteliti, orang ini dia tidak diketahui punya majelis yang khusus yang dihadiri. Di majelis khusus nggak pernah ada. Tetapi dia ini membaca bacaan yang ada di internet. Dia baca bacaan di internet dan sebagainya, yang gurunya nggak jelas, cuman sekedar bacaan dan lain sebagainya. Akhirnya dibuatlah amaliyah tersebut, jalan pintas menuju surga. Kita ingkari atau tidak? Kita ingkari. Ya kita ingkari. Ini hal yang batil. Kenapa kebatilannya mereka? Dia menyelisih daripada manhaj salaf dalam mengambil ilmu. Yang kedua, ya setelah dia memiliki guru, dia harus memperjelas gurunya itu siapa. Harus memiliki akidah yang sahihah, harus berjalan di atas jalan Islam yang benar, harus berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak bisa dia mengambil ilmu dari semua orang. Ya sebatas dia berpakaian Islam, berpakaian Islami, punya jenggot misalnya, atau pakai celana di atas mata kaki lain sebagainya. Ya sudah, pokoknya kita ambil semua ilmunya dari mereka. Ini hal yang fatal. Ya makanya Ahlussunnah mengingatkan jangan sembarangan dalam mengambil ilmu. Al ilmu ad-din. Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kalau seandainya engkau mengambil ilmu agama dari seorang Khawarij, engkau akan dijadikan Khariji. Kalau engkau mengambil ilmu agama dari seorang Syiah, engkau akan menjadi Syi'i. Kalau engkau mengambil ilmu agama dari seorang liberal, engkau akan menjadi seorang liberal. Ini semua radikal. Syiah radikal, Khawarij radikal, liberal juga radikal. Ya bagaimana enggak radikal? Mereka mengobok-obok ayat Allah. Mereka mengobok-obok syariat Allah. Mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khawarij menentang manusia enggak? Dia menentang pemimpin dan lain sebagainya. Mana yang lebih radikal, menentang Allah atau menentang pemimpin? Walaupun kita katakan ini semuanya salah, ini keliru, ini semua radikal. Tapi radikal liberal jauh lebih berbahaya. Karena dia menentang Allah, dia menentang Rasulnya secara langsung. Ini syariat Allah enggak benar, ini syariat Allah enggak benar, ini syariatnya enggak adil dan seterusnya. Iya, dan ini adalah hal yang kita ingkari. Jelas ya, difahami ya. Nah, tetapi kalau dia inginkan, saya tegaskan kembali, siapa saja yang mereka belajar bahasa Arab, siapa saja yang mereka tekun dalam belajar agama, ini ciri-ciri radikal, maka inilah kegendengan dan kebodohan dan ketololan dan kurang referensi dan kurang bacaan. Ya kalau dia melihat dari sisi perjuangan masyarakat Indonesia mengusir Belanda, udahlah nggak usah jauh-jauh lah, nanti kita dianggap wah itu kan berita dari ente, udahlah lihat tuh uang 5.000 sekarang kali ya, atau 5.000 sebelumnya. Yang mana itu Ustaz? Uang 5.000 rupiah. Gambar siapa di situ? Pahlawan. Pahlawan siapa? Pahlawan Indonesia. Siapa namanya? Imam Bonjol ya. Nah,
Pakaiannya kan Iya. pakai imamah, Iya, imamah. terus punya jenggot. Iya, nah. Udah uang yang dia pegang sendiri ini kan bawa-bawa Arab ini. Iya. Lah kenapa dia bisa menjadi tokoh nasional, menjadi pahlawan nasional Indonesia? Karena mereka lah yang mengusir penjajahan di negara kita. Mereka lah yang mengusir orang-orang yang mengambil harta kita, mengobok-obok masyarakat Indonesia, memaksa mereka bekerja rodi tanpa ada istirahat dan seterusnya. Mereka para pejuang-pejuang yang kebanyakan mereka ya ada tokoh-tokoh Islam. Ya mereka membawa panji-panji Islam dengan takbir Allahu Akbar. Gak ada mereka mengatakan Allah the big, apalah bahasa Inggrisnya, gak tahu ya bahasa Inggrisnya apa. Ya atau mereka teriak-teriak zaman dulu dengan kalimat Allah Raya pakai bahasa Aceh atau pakai bahasa Jawa, apalah gitu, saya nggak ngerti bahasa Jawa. Tapi mereka bertakbir dengan berbahasa Arab, Allahu Akbar. Itu takbir yang mereka ucapkan. Jelas ya? Dan kalau kita mau jujur, justru bahasa keseharian bahasa Indonesia tuh nggak jauh dari bahasa Arab. Nggak jauh dari bahasa Arab. Udahlah, kita nggak usah jauh-jauh. Badan resmi negara itu ada DPR, ada MPR. Apa sih artinya DPR? Dewan Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Semuanya itu bahasa Arab. Dewan itu diwan, bahasa Arab artinya. Permusyawaratan, musyawarah. Syawarah dari bahasa Arab. Rakyat adalah rakyat, bahasa Arab. Semuanya Arab. Majelis itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Belanda. Itu bahasa Arab dari kalimat jalasa. Ya, jadi di mana hal yang kita berbicara mungkin pasti akan ada bahasa Arabnya. Naskah. Ini naskah film. Ini naskah sinetronnya ini. Pakai bahasa apa mereka? Bahasa Arab kan? Keserapannya Ustaz. Keserapannya bahasa Arab. Nah, dalam kondisi Indonesia nggak dijajah sama orang Arab. Nggak dijajah sama orang Arab. Enggak. Tapi dalam kondisi Indonesia tidak dijajah oleh orang Arab. Kenapa? Banyak bahasa-bahasa serapan orang Indonesia itu berbahasa Arab. Lihat kenapa? Ini kan sejarah yang harus dibuktikan, sejarah harus dimunculkan. Kenapa Indonesia nggak pernah dijajah oleh orang Arab, tetapi bahasanya mereka banyak bahasa Arab? Ini menunjukkan orang-orang Arab, orang-orang Islam dulu yang datang ke Indonesia, mereka membawa kebaikan. Ketika mereka membawa kebaikan dan sesuatu yang sifatnya baik, itu akan mudah ditiru, dicintai oleh seseorang. Melekat Ustaz. Ia melekat pada dirinya. Hampir semua bahasa kita tuh bahasa Arab. Saya nggak tahu ya kalau orang-orang non Islam kalau ngomong nikah ngomongnya apa mereka? Nikah juga. Nikah kayaknya. juga. Atau ya nikah. Dan nikah justru malah dari bahasa Arab Bahasa juga. Arab, Ustaz, ya? nikah bahasa Arab. Ya hampir semua. Bahkan mereka juga mungkin di gereja-gereja nih saya pernikahan kan bahasa Arab nikah. Iya. Tidak datang dari bahasa ini atau bahasa itu. Jadi ini sesuatu hal yang sangat keliru ya ketika mengatakan ini ciri-ciri radikal. Oke lah, kita punya dua organisasi besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Iya, ini kan dua organisasi besar Islam di Indonesia. Itu tulisannya bahasa apa sih? Ya setahu saya kan bahasa Arab juga Arab tulisannya. juga. Muhammadiyah juga bahasa Arab. Ya mereka juga punya pesantren-pesantren yang semua pesantrennya mereka mengajarkan bahasa Arab. Betul. Nah ini kan dua organisasi besar Islam di Indonesia ya. Kalau seandainya mereka adalah radikal, teroris dan lain sebagainya, ya mungkin Indonesia sudah habis dari dulu. Karena masyarakat Indonesia ya kebanyakan kan mayoritas adalah Nahdlatul Ulama ataukah dari kalangan Muhammadiyah kan seperti itu. Ya jadi saya buat kesimpulan ada memang sudut-sudut yang kemudian dia mengambil sampel sebagian pemuda yang mereka semangat beragama, kemudian mau nggak mau kan dia pakainya logo-logo Arab ya, bahasa Arab dan sebagainya. Ya, nah itu hal yang sifatnya sempit tidak bisa digeneralkan kepada semua orang yang belajar bahasa Arab. Iya, Anda fokus kepada hal itu saja. Dan kita sendiri umat Islam ya memerangi cara-cara berpikir seperti ini. Ya, dan itu bukan bahasa Arabnya yang salah. Ya, bukan Al-Quran yang dipegang salah, bukan hadis Nabi yang dia pakai salah, tetapi dia dalam memahaminya. Al-Quran dia fahami dengan pemahaman yang salah, hadis Nabi yang difahami dengan yang salah. Karena kalau seseorang itu kembali kepada bagaimana rahmatnya lil alaminnya yang diajarkan oleh Nabi SAW itu sangat luar biasa. Ya, dan saya sering menyampaikan kalau di Jakarta oke lah ya, masyarakat sudah majemuk ya. Di seluruh Indonesia ada di sana. Nah kita di Aceh sendiri itu kan mayoritas di sini masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia. Apa masyarakat Aceh ini kan penduduk asli. Iya. Iya, dan di sini banyak sekolah-sekolah dari Min, Esmin, Emsen, Man itu diajarkan bahasa Arab. Iya. Apa begitu juga di pesantren-pesantren, apakah pesantren tradisional? Ya, juga mengajarkan bahasa Arab.
Iya. Begitu juga di pesantren-pesantren hafal Al-Quran dan lain sebagainya juga mengajarkan bahasa Arab. Tetapi walhamdulillah ya, dengan umat Islam di Aceh yang mayoritas ya. Gereja di sini ada beberapa gereja di Banda Aceh atau di beberapa kabupaten yang lain nggak pernah diusik tuh. Ya bahkan orang-orang Cina Tionghoa yang non Islam itu hampir di seluruh Penayung, itu kata orang Aceh Penayung, yung itu pena itu katanya ya, pena itu artinya apakah ada, yong apakah ada Cina di situ. Jadi sebelum Indonesia merdeka, sebelum 1945 saya dengar memang Cina itu sudah ada di situ. Sampai hari ini mereka menjadi pengusaha. Diganggu nggak di Aceh? Nggak diganggu. Justru Islam itu agama rahmatan lil alamin. Tetapi ketika negara-negara kafir mereka berhasil menguasai negeri Islam, yaitu umat Islam itu hanya dua pilihan. Dia pergi dari negeri ini atau mereka dibunuh kalau tidak mau murtad. Hanya itu pilihan saja. Tapi kita coba lihat di Mesir, di Lebanon, yang sebagian itu adalah negeri-negeri yang berhasil dikuasai oleh umat Islam pada dahulu. Sampai detik ini masih ada Nasrani di sana. Mereka diberikan kebebasan untuk hidup. Bisa difahami ya. Jadi orang-orang yang mereka mengeneralkan atau memutlakan orang yang belajar bahasa Arab mengarahkan kepada terorisme seluruhnya, maka inilah orang yang kurang referensi atau memang ada kebencian dia kepada Islam itu sendiri. Nah, Allah alam shawab. Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak atas ilmunya Ustaz. Ini berhubung waktu juga sudah berada di penghujung. Mungkin sebelum kita tutup pada hari ini Ustaz, mungkin ada pesan atau nasihat sebagai motivasi kita untuk hari ini. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya yang paling terpenting untuk kita semuanya ya untuk belajar ilmu agama yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Sunnah Nabi akan membawa kebaikan, Sunnah Nabi akan membawa sakinah, Sunnah Nabi dalam segala hal. Apakah ketika kita berinteraksi dengan sesama Muslim, berinteraksi dengan orang non Islam, bahkan berinteraksi dengan hewan pun diatur secara kemanusiaan oleh Nabi SAW. Ya begitu juga ya di dalam berumumalah dengan makhluk yang tidak bisa terlihat, diatur dalam Islam. Saya kemarin melihat sebuah video hukuman yang diberikan kepada para penjahat di negara-negara barat itu dengan kontak listrik. Nauzubillah. Kontak listrik itu kan dengan api. Yeah. Rasulullah mengatakan tidak boleh menghadap sesuatu dengan api. Itu hitungannya detik, hitungannya menit mungkin. Berteriak-teriak dia. Iya, nggak ada yang protes, nggak ada yang mengatakan wah ini radikal, wah ini begini dan sebagainya. Tapi ketika ada hukum Islam, orang yang membunuh dibunuh kepalanya, itu kan dengan pisau yang tajam, disembelih, hitungan detik hilang semuanya, nggak ada rasa sakit ya mungkin. Ya, tetapi wah ini radikal, wah ini begini. Kemudian ya dia tidak mengambil sampel di Arab Saudi, tapi dia ambil sampel dari orang ISIS, ya memang mereka adalah orang yang jauh dari agama. Tetapi mereka berpakaian dengan pakaian agama. Yang model sembelihnya sembelih begini. Kepala orang disembelih. Ini jelas menyelisih syariat Islam. Ya pertama, kalaupun seandainya dia berhak dibunuh, bukan begitu dia dibunuh. Yang kedua, kalau seandainya dia gak berhak dibunuh, kenapa ente membunuh orang dengan cara seperti itu? Zalim namanya. Hewan saja kata Rasulullah, ketika engkau menyembelih, disembelihlah dengan benda yang tajam, pisau dengan tajam. Jangan sampai hewan itu menyakitinya. Begitulah sebenarnya keindahan Islam. Islam itu akan menjadi indah ketika seorang masuk dan mempelajari Islam itu secara mendalam. Tapi kalau seandainya dia cuma berKTP Islam, dia tidak mempelajari Islam itu dengan sesungguhnya, dia tidak akan mengetahui bagaimana kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian materinya untuk sore ini. Semoga kajian kita pada hari ini bisa mendapatkan keberkahan sekaligus menjadi pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua yang mendengarkan di hari ini. Tidak terasa sudah kita temani selama 60 menit sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian live podcast untuk sore ini di edisi 6 Safar 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 September tahun 2021. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya dalam kebaikan Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan bagi yang sudah berpartisipasi bersama kami di 96,1 FM, di 94,1 FM Radio As-Sunnah Kota Takengon, dan
106,1 FM Radio Al-Kans Kota Langsa. Semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Dan kami akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Iqbal dan beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.